Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku akan bahas materi TWK khususnya tentang nasionalisme. Tapi sebelum aku lanjut, kalian jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen video aku ya, supaya aku makin semangat buat video selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke bentuk soalnya, karena saat ini kan kita perlu untuk latihan soal untuk membiasakan diri sebelum memulai tes. Oke, nomor 1. Bagaimana nasionalisme dapat mempengaruhi integritas seseorang dalam mewujudkan keadilan sosial di dalam suatu negara? Oke teman-teman, jadi ini sekilas materi. Jadi nasionalisme itu mencakup komitmen untuk memajukan kesejahteraan bersama dan mempertahankan nilai-nilai kebangsaan. Oke, perhatikan pilihan jawabannya, jangan sampai terkecoh. Opsi A, nasionalisme mendorong seseorang untuk fokus pada aspek budaya dan bahasa. Jadi ini nggak sepenuhnya benar ya guys, salah. Jadi karena meskipun nasionalisme itu mencakup aspek budaya dan bahasa, namun tujuannya itu lebih luas ya nasionalisme itu, yaitu untuk mencapai kesejahteraan bersama seperti aku udah bilang tadi. Oke, lanjut ke opsi B, nasionalisme mendorong seseorang untuk mengejar kekayaan materi. Ini juga nggak sesuai ya guys, karena nasionalisme itu tidak mendorong seseorang untuk mengejar kekayaan materi, tapi tujuannya itu untuk berkontribusi pada kemajuan negara. Jadi fokusnya itu berkontribusi untuk memajukan negara dulu untuk mencapai kemerdekaan. Lanjut opsi C, nasionalisme mendorong untuk mengabaikan perbedaan sosial dan ekonomi di masyarakat. Nah ini juga salah ya, tidak tepat. Karena nasionalisme itu justru berusaha untuk mengatasi perbedaan sosial ekonomi, jadi untuk mencapai keadilan sosial. Seperti itu ya. Lanjut ke opsi yang D, nasionalisme mendorong seseorang untuk mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama. Oke, jadi opsi ini benar ya teman-teman. Karena sama artinya dengan seseorang yang berkontribusi pada kesejahteraan negara. Dia mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Dan adanya juga usaha untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat ya. Seperti itu. Yang terakhir opsi E, nasionalisme mendorong seseorang untuk mengutamakan kepentingan pribadi di atas segalanya. Oke, ini bukan semangat nasionalisme ya, jadi salah. Berarti jawabannya yang D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pernyataan berikut ini bukan merupakan cikal bakal tumbuhnya ikatan semangat nasionalisme Indonesia adalah, aku highlight ini ya, ikatan semangat nasionalisme. Oke, jadi sekilas materi lagi. Jadi semangat nasionalisme itu muncul karena adanya semangat dan tekad bersama ya untuk bebas dari penjajah saat itu. Nah, adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan pada saat itu membuat tekad mereka itu semakin tinggi. Jadi masyarakat itu semakin ingin bersatu dalam satu kesatuan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Mereka ingin bebas. Seperti itu ya teman-teman. Kita lihat opsi A, adanya campur tangan bangsa lain misalnya penjajah dalam wilayahnya dan berjuang melawan campur tangan tersebut bersama. Ini benar ya, mereka berjuang bersama-sama. B, adanya keinginan dan tekad bersama untuk melepaskan diri dari belenggu kekuasaan absolut agar manusia mendapatkan hak-haknya secara wajar sebagai warga negara. Ini benar ya. Adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan sehingga muncul keinginan untuk membentuk satu ikatan bersama. Ini rasa senasib yang aku bilang tadi, ini benar. Opsi D, bertempat tinggal dalam satu wilayah tertentu. Oke, ini benar ya. Yang E, tekad untuk membentuk negara sesuai budaya masing-masing wilayah. Jadi ini jika masing-masing wilayah yang berbeda budaya membentuk negara masing-masing, maka hal ini tuh bukan merupakan semangat nasionalisme ya guys. Mereka berpisah masing-masing kan katanya. Jadi ini bukan semangat nasionalisme, yakni persatuan ya guys. Berarti ini salah. Berarti jawabannya yang E, yang bukan. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Kalian boleh pause dulu untuk jawab soalnya. Kalau udah, kita bahas sama-sama. Rasa nasionalisme tumbuh pertama kali di Indonesia disebabkan karena adanya, oke, seperti yang aku udah jelasin tadi secara umum tentang nasionalisme. Jadi, untuk cara cepat bisa menjawab soal-soal ini, itu kalian harus tahu dulu konsep nasionalisme. Dimana konsep nasionalisme yang aku bilang tadi, mereka itu ingin merdeka, ingin bebas dari penjajah. Jadi kita langsung dapat jawabannya yang D.
Semangat dan kesadaran nasionalisme sudah lahir sejak beberapa dekade sebelum kemerdekaan. Jiwa nasionalisme memberikan dampak besar bagi gerakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Semangat nasionalisme saat itu ditandai dengan jadi nasionalisme itu sebenarnya sangat simpel ya guys, materinya tentang persatuan. Mereka ingin bersatu. Nah, itu aja kalian ingat kuncinya. Kalian langsung lihat di pilihan jawabannya nih. Ada nggak tentang persatuan, rasa ingin bersatu? Opsi A, protes dan kecaman terhadap sikap penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Ini bukan ya. B, bersatunya gerakan perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan menjadi perjuangan nasional bangsa Indonesia yang utuh. Ini benar ya, ada kata bersatu. Dan perjuangan nasionalisme itu emang awalnya itu bersifat kedaerahan, baru ke nasional. Ini benar ya. Oke, yang C, lahirnya berbagai organisasi kepemudaan di tiap daerah. Nah, yang C ini masih proses menuju nasionalisme ya. Jadi, belum seutuhnya ada rasa persatuan secara menyeluruh. Karena baru adanya persatuan yang bersifat kedaerahan aja. Seperti itu. Yang D, terjadinya perlawanan dan perang melawan penjajah di berbagai daerah. Ini salah ya. Yang E, lahirnya organisasi kaum terpelajar pada berbagai daerah. Nah, ini sama kayak yang opsi C. Salah ya. Oke, berarti jawaban yang benar adalah yang B. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Semangat nasionalisme kaum terpelajar dalam membangun pendidikan skala nasional pada masa pergerakan kemerdekaan didasarkan pada jadi sekilas materi. Pendidikan pada masa pergerakan kemerdekaan Republik Indonesia yang digawangi oleh kolonial Belanda saat itu sangat terbatas ya teman-teman, dan berlatar belakang barat. Sehingga kesesuaian terhadap nilai dan norma luhur masyarakat Indonesia itu terbatas juga pada ilmu barat aja. Kita lihat opsi A, masyarakat pribumi belum tertarik terhadap pendidikan. Ini salah ya. Ini mereka bukan nggak tertarik, tapi karena pendidikan yang terbatas. Yang B, kolonial Belanda membatasi kesempatan pribumi untuk terpelajar. Ini benar ya teman-teman, tapi masih belum tepat. Yang C, corak pendidikan nasional berlatar belakang barat dan terbatas. Nah, ini benar ya guys, sudah tepat. Terbatas dan berlatar belakang barat. Untuk D, pendidikan kolonial tidak tergantung pada masyarakat pribumi. Ini salah ya guys, karena berbeda dengan opsi yang ditanya. Yang E, lulusan pendidikan tidak dapat diprediksi. Ini salah. Kayak gitu ya teman-teman, berarti jawabannya yang C. Oke teman-teman, sekian video dari aku. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang sedang latihan soal tentang nasionalisme. Semangat dan sukses buat kalian yang akan tes SKD nanti. See you on the next video. Bye-bye.